إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا يا فتاه يا فتاه يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا افتح قلوبنا على تلاوة القرآن وافتح قلوبنا وافتح قلوبنا على تعلم العلوم يا ربنا يا ربنا يا فتاه يا عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu wali santri Pondok Pesantren Al-Hakim yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang visi dan misi Pondok Pesantren Al-Hakim. Di mana visi dan misi Pondok Pesantren Al-Hakim yang menjadikan dasar kita untuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita para santri. Di antara visi Pondok Pesantren Al-Hakim adalah berani hidup berakhlak mulia. Jadi kita berusaha untuk bagaimana anak-anak kita nanti lulus dari Pondok Pesantren Al-Hakim bisa berani hidup dan berakhlak mulia. Dengan misi yang kami sampaikan adalah bagaimana memberikan keterampilan kepada anak-anak kita dalam bidang akademik, bidang bela diri, olahraga, perikanan, peternakan. Itu yang kami sampaikan kepada anak-anak kita, anak-anak di Pondok Pesantren Al-Hakim melalui visinya yaitu berani hidup. Dan yang kedua, misinya adalah melaksanakan pembiasaan adab dan akhlak sehari-hari. Ada pembiasaan dan adab yang sifatnya rutin, ada pembiasaan adab yang bersifat spontan atau tidak terjadwal, dan ada pembiasaan kegiatan keteladanan perilaku sehari-hari. Itu yang kami berikan kepada anak-anak kita di Pondok Pesantren Al-Hakim. Kemudian pengembangan program tahfidz yang kami gembor-gemborkan, kami gul-gulkan, yaitu program 1 tahun 1 juz. Anak berada di Pondok Pesantren Al-Hakim diwajibkan untuk bisa menghafal Al-Quran 1 tahun 1 juz. Kemudian yang keempat, saya akan menyampaikan tentang kegiatan harian santri. Di Pondok Pesantren Al-Hakim, santri dituntut, diwajibkan untuk mengikuti kegiatan harian para santri. Mulai bangun tidur jam 3, kemudian diawali dengan sholat tahajud, kemudian dilanjutkan sholat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan kegiatan tahfidzul Quran. Setelah tahfidzul Quran selesai, dilanjutkan kegiatan harian yaitu piket lingkungan. Setelah itu dilanjutkan sarapan pagi, anak-anak bersih-bersih, cuci baju, cuci hal-hal yang
berkaitan dengan kegiatan pribadi, kemudian berangkat ke madrasah. Setelah pulang dari madrasah kira-kira jam 12 siang, waktu pandemi, anak-anak nanti 12:30 ada kajian siang sampai dengan jam 1:30. Setelah jam 1:30 selesai, anak-anak nanti akan istirahat siang sampai dengan sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar dilanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, dan setelah pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dilanjutkan pembacaan zikir bersama atau pembacaan Al-Ma'surat. Setelah kegiatan Al-Ma'surat dilanjutkan kegiatan pribadi, cuci-cuci, mandi dan lain sebagainya. Setelah itu jam 5 masuk untuk kajian kepondokan. Setelah itu sampai dengan maghrib. Nah, setelah maghrib nanti dilanjutkan lagi dengan kegiatan kajian pondok. Setelah kajian pondok selesai sampai dengan isya. Setelah isya dilanjutkan makan malam. Setelah makan malam dilanjutkan kegiatan tahfidzul Quran untuk setoran anak-anak para santri. Kemudian dilanjutkan belajar malam, dan jam 10 malam para santri sudah harus berada di kamar masing-masing untuk persiapan istirahat sampai dengan nanti jam 3 pagi. Demikian kegiatan harian para santri. Bapak Ibu, para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kami akan sampaikan tentang pedoman peraturan Pondok Pesantren Al-Hakim. Pondok Pesantren Al-Hakim mempunyai peraturan yang harus dipatuhi oleh para santri. Di antaranya adalah peraturan yang dikategorikan peraturan pelanggaran ringan. Kemudian yang kedua adalah peraturan pelanggaran sedang, dan yang ketiga adalah peraturan pelanggaran yang sifatnya berat. Peraturan pelanggaran yang sifatnya ringan ini adalah peraturan yang cukup hanya dihukum atau diberi hukuman oleh para ustadz atau yang diamanai ustadz seperti musyrif, dan dengan kondisi yang tidak memberatkan para santri. Kemudian pelanggaran yang sifatnya ringan. Pelanggaran yang sifatnya ringan ini diberikan sanksi sampai dengan penyitaan barang atau penyitaan yang sifatnya harus ditahan oleh ustadz. Misalnya seorang santri membawa alat-alat elektronik misalnya. Itu yang sifatnya ringan. Kemudian kategori pelanggaran yang sifatnya berat, ya anak-anak nanti akan diberikan sanksi dengan mungkin digundul, atau mungkin kalau sudah terlalu berat akan dikembalikan kepada orang tua wali. Saya akan sampaikan pedoman peraturan atau kategori pelanggaran yang sifatnya ringan. Nomor 1, bab ibadah ayat 1, semua santri diwajibkan mengikuti sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, santri berada di tempat sholat 10 menit sebelum waktu sholat. Kemudian yang ketiga, untuk santriwan dilarang memakai kaos ketika sholat. Semua santri diwajibkan memakai baju koko, sarung, dan peci ketika sholat kecuali sholat duhur. Kemudian yang kelima, bagi santri yang terlambat sholat berjamaah akan dikenakan sanksi. Kemudian nomor 2, bab akhlak. Dilarang mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan dan jorok. Yang kedua, keluar dari asrama dilarang tidak memakai jilbab bagi santriwati. Kemudian yang ketiga, tidak diperkenankan bagi santri keluar komplek pondok tanpa sepengetahuan ustadz atau pengasuh. Yang keempat, dilarang membuat suara gaduh di malam hari. Yang kelima, santri tidak diperbolehkan mengejek, menghina, memanggil dengan gelar yang buruk kepada sesama santri. Yang keenam, santri dilarang berkelahi. Yang ketujuh, semua santri wajib tidur di kamarnya masing-masing. Kemudian bab belajar. Nomor 3, bab belajar ayat 1. Setiap santri wajib belajar di setelah makan malam. Kemudian yang kedua, waktu belajar semua kamar harus dalam keadaan kosong. Yang ketiga, santri belajar sesuai dengan komplok belajar masing-masing. Yang keempat, waktu belajar santri tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar.
Yang kelima, santri tidak diperkenankan meninggalkan tempat belajar sebelum jam 10 malam. Kemudian yang keempat, bab perizinan. Ayat 1, tidak diperkenankan bagi santri keluar komplek pondok tanpa sepengetahuan ustadz atau pengasuh. Yang kedua, santri yang izin pulang harus kembali ke pondok sesuai dengan peraturan. Yang ketiga, waktu izin santri 2 bulan sekali. Santri dilarang ngelantur atau bertukar jadwal. Kemudian yang keempat, bagi santri yang sakit harap memberitahukan kepada ustadzah atau ustadz atau pengasuh. Kemudian nomor 5, bab kebersihan. Setiap santri wajib melaksanakan kewajiban piket lingkungan. Yang kedua, semua santri dilarang memasukkan pakaian basah ke dalam kamar. Kemudian yang ketiga, semua santri dilarang menjemur pakaian di depan asrama. Yang keempat, semua santri dilarang membawa masuk ke kamar handuk yang masih basah. Ayat yang kelima, santri wajib melaksanakan piket kamar sesuai dengan jadwal masing-masing. Kemudian sebelum sekolah atau ke madrasah, kamar atau asrama harus bersih dan rapi. Kemudian yang terakhir, dilarang bermake up yang berlebihan bagi santriwati. Kemudian yang nomor 6, bab malam hari. Ayat 1, dimulai setelah maghrib, santri dilarang keluar pondok. Ayat kedua, dilarang mematikan lampu kamar saat tidur. Yang ketiga, dilarang memasang kelambu tipan. Dan nomor 7, bab makan dan minum. Harus makan tepat pada waktunya bagi santriwan dan santriwati. Kemudian yang kedua, diwajibkan semua santri makan dan minum di ruang makan. Kemudian yang ketiga, santri makan diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Kemudian ayat yang keempat, dilarang makan dan minum sambil berdiri. Yang kelima, semua santri diwajibkan menjaga kebersihan ruang makan. Dan yang keenam, selesai makan dan minum harap mencuci peralatan makan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh, santri dilarang berbicara ketika sedang makan. Kemudian yang terakhir, tidak boleh mencuci piring dengan air minum. Itu Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah, pelanggaran yang sifatnya ringan. Kemudian kategori pelanggaran yang menyebabkan disita. Pelanggaran yang menyebabkan disita akan mengakibatkan barang yang disita tidak akan dikembalikan. Adapun barang yang akan disita akan dihancurkan atau dibakar atau dibuang atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Nomor 1, bab pakaian. Ayat 1, mengenakan sarung saat tidur tanpa memakai celana panjang. Kemudian yang kedua, memakai celana pendek keluar kamar. Kemudian yang ketiga, santri memakai celana jin. Yang keempat, santri memakai celana pensil. Dan yang kelima, santri memakai pakaian bergambar tidak sopan. Kemudian yang keenam, memakai topi. Kemudian yang ketujuh, santri memakai kacamata gaya. Kemudian santri dilarang membawa alat-alat elektronik seperti HP, Walkman, kemudian atau membawa senjata-senjata tajam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kategori pelanggaran yang sifatnya berat. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang akan mengakibatkan santri mendapatkan hukuman digundul. Jika santri telah melakukan pelanggaran berat 3 kali, maka akan dipanggil orang tua wali. Dan jika masih mengulangi pelanggaran berat lagi, maka mengakibatkan santri mendapatkan hukuman dipulangkan atau dikembalikan kepada orang tua wali. Adapun pelanggaran yang sifatnya berat, nomor 1, bab perizinan. Ayat 1, pulang ke rumah baik masa liburan atau bukan masa liburan tanpa seizin ustadz atau pengasuh. Kemudian ayat nomor 2, bab pelanggaran syariat. Ayat 1, pacaran, termasuk surat menyurat, pertemuan berdua, telepon-teleponan, memberikan kado atau hadiah kepada lawan jenis atau yang sejenisnya. Kemudian yang kedua, pacaran sejenis. Yang ketiga, merokok atau yang sejenisnya seperti miras,
ganja, dan lain-lain. Yang keempat, mencuri atau menggosok. Kemudian nomor 3, bab kriminal. 1, merusak barang pondok maupun barang milik orang lain secara sengaja. Kemudian yang kedua, membuli orang lain dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah berkelahi. Kemudian pelanggaran berat yang selanjutnya nomor 4 adalah bab akhlak. Mengejek, menghina pengasuh, ustadz ataupun musyrik. Kemudian yang kedua, rambut diskin dan disemir. Kemudian yang ketiga, badan ditato. Dan yang lain-lain adalah membawa senjata seperti pistol, pedang, dan senjata-senjata tajam lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah peraturan Pondok Pesantren Al-Hakim. Kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hakim memberikan pesan kepada Bapak Ibu Wali Al-Hakim untuk memberikan kerelaan Bapak Ibu untuk bisa menitipkan anak-anak di Pondok Pesantren Al-Hakim. Saya sering memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu calon santri untuk menerapkan istilah titip. Jadi Bapak Ibu besok akan menitipkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Al-Hakim, maka ada istilah titip. Titip itu singkatan Bapak Ibu. Jadi T pertama adalah tega. Bapak Ibu dari rumah melepaskan para putra-putrinya di Pondok Pesantren Al-Hakim harus tega. Tega meninggalkan anak-anak kita di pondok pesantren. Tega untuk melepaskan anak-anak kita di Pondok Pesantren Al-Hakim untuk supaya bisa menimba ilmu, baik akademik atau ilmu-ilmu agama yang lain di Pondok Pesantren Al-Hakim. Kemudian T yang kedua adalah titip yang kedua adalah ikhlas. Bapak Ibu harus mengikhlaskan putra-putrinya untuk dititipkan di Pondok Pesantren Al-Hakim. Soal pisah dari rumah, tidak lagi bersama kita, kita ikhlaskan. Kita ikhlaskan anak-anak kita untuk selalu belajar madrasah atau belajar kepondokan di Pondok Pesantren Al-Hakim. Kemudian T, titip yang ketiga adalah tawakal. Bapak Ibu harus selalu senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala demi anak-anak kita. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhtiar. Bapak Ibu harus senantiasa ikhtiar kepada Allah supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi dambaan kita, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang dititipkan di Pondok Pesantren Al-Hakim. Kemudian titip yang terakhir Bapak Ibu harus percaya dengan Pondok Pesantren Al-Hakim. Semua dipercayakan kepada Pondok Pesantren Al-Hakim. Jangan sampai nanti ada salah persepsi, salah pandangan ketika Bapak Ibu dilapori oleh anak-anak, dilapori oleh para santri atau dilapori oleh anak kita tentang keadaan di pondok pesantren, kemudian Bapak Ibu kemudian tidak percaya lagi dengan kita, padahal itu adalah miskomunikasi, itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di pondok pesantren kita. Demikian apa yang dapat kami sampaikan selaku sambutan dari Pondok Pesantren Al-Hakim. Ada kurang dan lebihnya kami minta maaf. Kita akhiri nun wal qalami wa may yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.